Ternate di Ambon, tambang nikel sudah digadaikan 65 tahun oleh Jokowi. Pak Jokowi itu menjabat 10 tahun jadi presiden, Bu. 65 tahunnya dari mana, Ibu? Nah, inilah dia contohnya ya. Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya, tapi SDM-nya masih gitu ya. Itulah kenapa di Indonesia ini paling bisa dibodoh-bodohin orang, paling bisa dipolitisasi agama. Ya, salah satu contohnya itu. Ceritanya kan Pak Prabowo nih yang mau jadi presiden. Yang di demo Pak Jokowi. Nikel digadaikan 65 tahun oleh Jokowi. Ini hitung-hitungannya dari mana sih? Pak Jokowi aja 2 periode tuh 10 tahun. Jadi 65 tahun itu perhitungannya gimana sih ya? Coba deh jelasin dah. Aduh, ibu. Bu, ntar uratnya putus loh, Bu. Ntar gak bisa jalan, Bu, darah tinggi, stroke jadinya. Bu, Pak Jokowi itu baru 10 tahun. 10 tahun juga belum, Bu. Kurang berapa bulan lagi tuh. Umurnya juga Pak Jokowi belum 65 tahun kayaknya. Ya, Bu, dolar 16.000. Alhamdulillah ya buat saya sebagai TKW. Karena dolar segitu saya bisa kirim uang ke Indonesia buat beli beras, buat bayaran sekolah anak saya, buat bisa makan sekeluarga lah, Bu. Alhamdulillah rezeki saya itu berarti kalau dolar naik. Salam, Bu, 2 jari. Lapo to, Bu, bingung dolar naik. Sampe niku lho ning Indonesia, lapo bingung dolar naik iku lho, kok heran aku. Beras naik ya babat lah, beras naik sakno kok lho petani. Mburuhno wong ning sawah iku ya luarang, ngerti ya. Nek murah iku ya rugi. Aku iki ya beras iku ya tuku ora ndek sawah, tapi ya mesakno se petani iku sawah iku rugi, gak cocok karo sembarange larang, mburuhno wong larang, pupuk ya larang. Kok bingung beras larang, gak sampean sego, mandedak. Bansos, paling ya dulurmu ku ya oleh sumbangan babahno ta lagi bansos gawe fakir miskin ya babah. Kok heran aku kok bingungi lho. Kok sampean ya sik lemu kok bingung ae. Halo Bu, maaf aku setir video Ibu. Bu, kenapa sih harga beras naik aja pada koar-koar? Emangnya kamu itu nggak bisa ya beli beras? Kok ngenes banget Bu kalau nggak bisa beli beras? Intinya begini loh Bu. Beras naik sedikit aja kalian tuh pada koar-koar. Kalian tuh belum pernah merasakan gimana rasanya jadi petani ya Bu ya. Jadi petani itu sangat-sangat sengsara Bu. Paham? Jadi kalau beras naik, cabai naik, itu biarin petani-petani itu merasakan Bu. Paham nggak? Jadi jangan selalu demo terus jangan disalahkan Pak Jokowi. Jangan. Terus kalau ibu itu koar-koar kayak gitu, terus pengennya padi, beras, cabai itu suruh nurunin harga. Mandah gembrot awakmu Bu, liatin loh perutmu lo kayak drum. Ya idep-idep diet lah Bu, kan gitu. Jadi jangan selalu demo masalah beras malah kenaikan barang. Jangan, dan jangan disalahkan Pak Jokowi. Kok ngenes men uripmu kok sampai rasa tuku beras? Berarti kalian itu demo-demo itu buat cari uang buat beli beras ya Bu? Heran aku. Kalian belum pernah merasakan gimana jadi petani. Jadi jangan kayak gitu. Beras naik sedikit ada koar-koar gacor. Saudara tarwiyah lu sekarang banyak, tahu nggak? Intinya legowo. Heran aku. Selalu beras cabe wis to lek ora iso tuku beras, ora tuku iso cabe, nguntal banyu, ngombe banyu kono lho. Dong ora we. Rasaku burung gacor masalah untal-untalan tok ae. Lek ora iso tuku beras nguntal ngerti ra? Apa-apa disalahne Pak Jokowi, apa-apa disalahne Pak Jokowi. Wis to intine lek ora iso tuku beras, ora usah nguntal. Ngerti?
tinggi. Yang susah ibu juga, ya kan? Yang marah-marah bu, santai aja nanggapinya, nggak perlu juga satu kata lawan. Ibu ini kan yang kemarin ada videonya tuh yang bilang kan bahwasanya ibu ikut demo bawa anak 4, anak ibu ditangkap polisi, ya kan bu? Masih ingat nggak ibu? Ibu pakai topi, kacamata hitam di atas sini, bilang saya stres anak saya 4 ditangkap polisi. Yang waktu itu saya ada komen juga, kalau demo ngapain bawa anak? Masa kesalahan kita, anak kita yang jadi imbasnya. Nah tuh saya masih ingat muka ibu, ya. Aduh bu, ibu bilang nikel udah digadaikan Pak Jokowi 65 tahun. Aduh, info dari mana itu bu? Cek and dicek lah bu, janganlah omon-omon aja. Lagian ibu semangat kali, jangan semangat kali bu, ya kan? Nanti naik darah tinggi, naik tensi, tiba-tiba tumbang jatuh. Emang ibu pikir orang tuh digendong ibu orang tuh ibu? Enggak bu, ambulan juga dari pemerintah dipanggil untuk bawa ibu ke rumah sakit. Yang susah kan ibu juga. Nanti kayak yang kemarin itu ikut demo, ya luka, masuk rumah sakit, nggak ada yang besuk. Waktu ibu keluar ya lah mereka ketawa. Nanti kalau udah sakit sendirian, yang sibuk keluarga juga, mending pulang aja bu. Urus anak ibu yang 4 itu, urus suami, ya kan? Jadi nggak usah sok paten-paten kali lawan. Aduh bu, ngelawan pula, entah apa yang mau dilawan. Pulang aja bu, daripada stres, darah tinggi naik sampai kepala, tiba-tiba putus satu, paksalah berobat jalan. Paham lah ibu itu kalau udah putus satu di sini ya kan, nggak ada orang tengok ibu nanti kalau ibu sakit, percayalah ya bu ya, mending diam aja lah. Jadi perempuan itu banyak-banyak dikunci mulut, dikeluarkan untuk berbicara hal-hal yang penting aja, hal-hal yang bermanfaat. Ya bu ya, urus aja anaknya 4. Terus maunya ibu gimana? Ibu punya solusi? Gini ya bu, dolar naik memang ada positif negatifnya. Negatifnya ya mungkin jadinya barang-barang kebutuhan pokok juga ikut naik gitu ya kan. Tapi positifnya juga ada bu, jangan dilihat negatifnya aja kalau segala sesuatu itu ya. Positifnya gini bu, kita mengekspor barang ke luar negeri ya, dalam perdagangan antar bangsa itu di dunia itu menggunakan dolar Amerika ya. Kalau kita mengekspor barang ke luar negeri, berarti kalau misalnya dolarnya naik, berarti pendapatan negara kita juga ikut naik ibu ya. Itu satu bu ya, pendapatan negara kita ikut naik dari hasil ekspor itu positifnya yang pertama. Kedua, kalau dolar Amerika naik, bagi orang-orang yang bekerja di luar negeri, pendapatan kita juga ikut naik ya. Kalau pendapatan orang-orang yang bekerja di luar negeri itu ikut naik, berarti pendapatan devisa buat negara itu, sumbangan devisa buat negara juga ikut naik bu ya. Dari hasil kita kirim-kirim uang itu kan juga kita menyumbang devisa buat negara ibu. Ibu paham? Enggak? Ya udah kalau enggak. Ketiga, alih-alih ibu berorasi terus seperti ini ya bu ya, tujuan ibu tuh apa ya? Tujuan ibu tuh apa gitu? Kalau misalnya ibu bertujuan untuk kepentingan bangsa ya bu ya, apa ibu punya solusinya? Ibu dan kawan-kawan apa punya solusinya? Jangan cuman bisanya nuntut terhadap negara ya, tapi ibu sendiri dan kawan-kawan nggak punya solusi gitu. Solusinya cuman ujung-ujungnya minta memakzulkan Jokowi. Dan saya mau tanya, emangnya kalau melengsarkan Bapak Jokowi itu ibu yakin stabilitas ekonomi dan negara kita itu bakalan stabil? Apa ibu yakin gak bakalan resesi?
Ibu nggak usah capek-capek memakzulkan Jokowi biar Jokowi lengser ya. Bentar lagi Bapak Jokowi juga pensiun kok Bu, sabar, berapa bulan lagi ke Oktober kok ya, kan sudah ada penggantinya, presiden terpilih Bapak Prabowo. Terus yang saya mau tanya, itu udah ya positifnya dolar naik. Terus saya mau tanya, sekarang Ibu berjuang ini buat apa? Membela siapa? Pak Anies. Kan Pak Aniesnya juga sudah mengakui menerima hasil pemilu dan sudah mendekati Bapak Prabowo. Jadi buat apa gitu Bu membela orang yang sudah udah akur lagi? Rugi Bu, capek-capek Ibu kayak gini, orang yang dibela ini juga udah akur lagi. Terus kalau misalnya yang seperti Ibu bilang Pak Jokowi sudah menggadaikan itu tambang nikel 65 tahun. Kalau dibaca berita itu clickbait, jangan dibaca clickbaitnya aja ya, tapi semuanya dibaca, dipahami. Jangan cuma baca skrip buat demo ya. Jadi biar nggak ketahuan anunya gitu ya. Udah Bu pulang, mendingan pulang daripada Ibu capek-capek. Nanti kalau misalnya ada bentrokan, pemerintah lagi yang disalahkan, aparat lagi yang disalahkan ya. Kalau mau demonya tertib sih nggak apa-apa gitu, silakan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya demo-demo seperti ini, ditakutkannya itu ada kejadian yang tidak terduga hingga menyebabkan anarkisme dan nantinya terjadi bentrokan antara yang demo sama aparat dan nanti aparat juga yang disalahin gitu Bu ya. Jadi udah mending pulang, belain apa sih Bu ya, negara kita baik-baik aja kok. Salam waras, makasih.